Komunikasi interpersonal merupakan kegiatan sehari-hari yang paling banyak dilakukan oleh manusia sebagai makhluk sosial. Sejak bangun tidur di pagi hari sampai tidur lagi di larut malam, sebab besar dari waktu kita digunakan untuk berkomunikasi dengan manusia yang lain. Dengan demikian, kemampuan berkomunikasi merupakan suatu kemampuan yang paling dasar. Akan tetapi, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mengalami perbedaan pendapat, ketidaknyamanan situasi, atau bahkan terjadi konflik yang terbuka yang disebabkan adanya kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Menghadapi situasi seperti ini, manusia baru akan menyadari bahwa diperlukan pengetahuan mengenai bagaimana cara berkomunikasi yang baik dan efektif yang harus dimiliki seorang manusia. Efektivitas seorang komunikator dapat dievaluasi dari sudut sejauh mana tujuan-tujuan tersebut dicapai. Persyaratan untuk keberhasilan komunikasi adalah mendapat perhatian. Jika pesan disampaikan tetapi penerima mengabaikannya, maka usaha komunikasi tersebut akan gagal. Keberhasilan komunikasi juga tergantung pada pemahaman pesan dan penerima. Jika penerima tidak mengerti pesan tersebut, maka tidaklah mungkin akan berhasil dalam memberikan informasi atau mempengaruhinya. Bahkan, jika suatu pesan tidak dimengerti, penerima mungkin tidak meyakini bahwa informasinya benar, sekalipun komunikator benar-benar memberikan arti apa yang dikatakan. Menurut Joseph A. De Vito, pengertian interpersonal dalam komunikasi ialah proses pengiriman dan penerimaan pesan-pesan antara dua orang atau di antara sekelompok kecil orang-orang dengan beberapa efek dan beberapa umpan balik secara seketika. Jadi, komunikasi merupakan proses pemindahan informasi dan pengertian antara dua orang atau lebih, di mana masing-masing berusaha untuk memberikan arti pada pesan-pesan simbolik yang dikirim melalui suatu media yang menimbulkan umpan balik. Adapun model komunikasi interpersonal, yang pertama, model stimulus respon. Model stimulus respon merupakan model komunikasi paling dasar. Model ini menunjukkan bahwa komunikasi itu sebagai proses aksi-reaksi yang sangat sederhana. Jadi, model ini mengasumsikan bahwa kata-kata verbal, isyarat nonverbal, gambar, dan tindakan tertentu akan merangsang orang lain untuk memberikan respon dengan cara tertentu. Pertukaran informasi ini bersifat timbal balik dan mempunyai banyak efek, dan setiap efek dapat mengubah tindakan komunikasi. Yang kedua, model Aristoteles. Model ini merupakan model komunikasi yang paling klasik, yang sering juga disebut model retoris, atau model ini juga disebut sebagai seni berpidato. Menurut Aristoteles, persuasi dapat dicapai oleh siapa Anda dan argumen Anda. Dengan kata lain, faktor-faktor yang memainkan peran dalam menentukan efek persuasif suatu pidato meliputi isi pidato, susunannya, dan cara penyampaiannya. Yang ketiga, model Laswell. Ini berupa ungkapan verbal yaitu who, siapa, atau komunikator, say what, pesan apa yang ingin disampaikan, in which channel, melalui media apa, to whom, kepada siapa atau komunikan, dan with what effect, bagaimana efek yang ditimbulkan. Yang keempat, model Shannon dan Weaver. Model ini sering disebut sebagai model matematis atau model teori informasi. Model ini melukiskan suatu sumber yang menjadi atau menciptakan pesan dan menyampaikannya melalui suatu saluran kepada seorang penerima. Konsep penting Shannon dan Weaver adalah gangguan atau noise. Setiap rangsangan tambahan dan tidak dikehendaki yang dapat mengganggu kecermatan pesan yang disampaikan. Konsep lain yang ikut andil adalah entropi dan redundansi, serta keseimbangan yang diperlukan antara keduanya untuk menghasilkan komunikasi yang efisien dan dapat mengatasi gangguan dalam saluran. Dalam komunikasi interpersonal, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai. Yang pertama, menemukan diri sendiri. Komunikasi interpersonal memberikan kesempatan kepada kita untuk berbicara tentang apa yang kita sukai atau mengenai diri kita. Sangat menarik dan mengasihkan bila berdiskusi mengenai perasaan,
pikiran, dan tingkah laku kita sendiri. Yang kedua, menemukan dunia luar. Hanya komunikasi interpersonal menjadikan kita dapat memahami lebih banyak tentang diri kita dan orang lain yang berkomunikasi dengan kita. Banyak informasi yang kita ketahui datang dari komunikasi interpersonal. Meskipun banyak jumlah informasi yang datang kepada kita dari media massa, hal itu seringkali didiskusikan dan akhirnya dipelajari atau didalami melalui interaksi interpersonal. Yang ketiga, membentuk dan menjaga hubungan yang penuh arti. Salah satu keinginan orang yang paling besar adalah membentuk dan memelihara hubungan dengan orang lain. Banyak dari waktu kita pergunakan dalam komunikasi interpersonal diabadikan untuk membentuk dan menjaga hubungan sosial dengan orang lain.